Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Tri Hadi Susanto, MKes, SPPD, Subs GHK, sama Dr. Bella Lena Citra tentunya ya. Nah dok, benar gak sih kalau yang namanya saat marah itu bisa meningkatkan tekanan darah? Nah itu dia. Ya benar. Pada saat kondisi marah atau kondisi beban kerja yang berlebih, tentunya akan terjadi peningkatan tekanan darah. Oh gitu. Namun, bisa ya. Yang perlu kita bahas sih bukan itu termasuk hipertensi, karena hipertensi tadi adalah peningkatan tekanan darah yang berlangsung secara kronis. Oh gitu. Tapi, kalau kita sedang beraktivitas, kemudian atau kita sedang dalam kondisi yang tidak tenang, tentunya akan memicu tubuh kita untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Makanya salah satu tadi pengukuran tekanan darah yang benar ada beberapa yang kita harus perhatikan. Harus rileks 3-5 menit untuk mengetahui bahwa ini benar-benar suatu kondisi hipertensi, bukan peningkatan tekanan darah sesaat. Karena ada sesuatu. Oh gitu. Jadi kalau cuma peningkatan darah sesaat itu berarti bukan termasuk penyakit hipertensi ya? Ya. Oke, namun memang secara normalnya dia tidak akan peningkatan tekanan darahnya pada orang normal, aktivitas fisik ataupun kondisi sedang tidak santai, sedang marah, dia jarang yang menyebabkan sampai peningkatan tekanan darahnya lebih dari 140/90 apabila pada kondisi yang normal. Jadi kompensasi tubuhnya biasanya tidak seperti sampai segitu. Makanya kita mulai curiga kalau kecuali dia mempunyai memang mempunyai underlying hipertensi. Oke, baik. Nah, tapi biasanya nih dok, kalau misalnya ada pasien emang dia datang tiba-tiba di tensi, padahal dia rileks, nggak ada stres, tiba-tiba waktu dia ke puskesmas atau ke rumah sakit tensinya tinggi. Nanti pas sampai rumah kadang-kadang udah normal lagi gitu. Karena cemas mungkin ya dok ya. Kalau kayak gitu gimana itu dok? Ya, itu salah satu hal yang banyak terjadi, dan itu ada istilahnya tersendiri, namanya white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Jadi hipertensinya disebabkan oleh orang-orang yang berjas putih atau tenaga kesehatannya. Itu. Namun kondisi white coat hypertension ini atau kondisi hipertensi jas putih ini harus kita telah ini murni hipertensi jas putih atau tidak dengan pengukuran yang berulang. Makanya pada tema kali ini kan pada tahun ini World Hypertension Day kita measure it accurately, ukur secara tepat, karena kita melibatkan secara mandiri pasien-pasien atau penderita hipertensi untuk dapat mengecek tekanan darahnya secara mandiri di rumah. Namanya home blood pressure monitoring. Betul. Karena alat pengukurnya, kalau pengukurnya juga udah dijual bebas ya, kan banyak dijual bebas. Kemudian sekarang sudah ada alat yang digital. Namun yang harus diperhatikan ya kalibrasi dari alat tersebut. Betul sekali. Oke. Nah kalau lansia nih dok, kalau lansia emang rentan banget nggak sih terkena hipertensi atau seperti apa nih? Ya, kan salah satu faktor resiko yang tidak dimodifikasi adalah umur. Oh umur ya, oke. Semakin bertambahnya umur, kita resiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah tentunya akan semakin besar. Kalau keturunan sendiri dok, kan tadi ada keturunan jadi faktor resikonya. Apakah misalnya menurunkan, biasanya ini karena bapak saya, jadi kayak ada dari jenis kelamin gitu nggak dok? Misal ibu saya, jadi saya cewek nih, jadi saya juga kena, atau sama aja sebenarnya antara jenis kelamin laki-laki sama perempuan gitu dok? Untuk riwayat penyebab genetik seperti saya bilang tadi itu mempunyai prevalensi yang sama, tapi tidak harus serta-merta diturunkan. Bukan penyakit turunan atau bukan penyakit herediter. Hipertensi ya, dia multifaktorial. Jadi hanya apabila mempunyai genetik atau riwayat dalam keluarga, resikonya akan menjadi lebih tinggi untuk terjadinya peningkatan tekanan darah atau terjadinya hipertensi dibandingkan pada orang yang tanpa resiko. Oke, baik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai namanya penanganan awal mungkin dok. Penanganan awal tentang orang yang terkena hipertensi. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dok?
seperti saya sampaikan di slide tadi, yang pertama idealnya adalah perubahan pola gaya hidupnya, ya mengontrol faktor-faktor resiko yang ada di pasien. Apa? Apabila berat badan berlebih, kita kontrol berat badannya, kemudian aktivitasnya kurang, kita anjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, kemudian kita atur pola makannya, kemudian kita lihat apakah ada kondisi psikososial atau stres yang mempengaruhi, itu juga harus kita telah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, kemudian minum minuman beralkohol, makanan yang berlemak, seperti kita di Provinsi Bengkulu ini kan makanannya semuanya bersantan dan berlemak ya. Nah itu ya kita harus gali itu semua faktor-faktor resiko yang ada pada pasien. Nah, setelah kita mendapat faktor resiko pada pasien, itu kita kendalikan. Oke. Nah, kalau lansia nih, Dok, gerak-gerakannya seperti apa nih kalau disuruh olahraga ya kan? Kalau lansia tuh udah ini banget kan, susah banget buat bergerak nih. Nah, sekarang kan ada senam lansia namanya. Oh iya, oke. Kayak di Puskesmas sendiri itu malah jadi suatu program Aktivitas ya? prolanis. Jadi sebenarnya lansia-lansia sendiri kalau misalnya di Vaskes yang pertama ya, itu dia bisa untuk datang setiap bulan untuk cek tekanan darah, Oh, gitu. gula. Di Ya, itu Puskesmas ada di sendiri ya? Puskesmas Oke, ada. Jadi baik. untuk lansia-lansia sendiri memang udah ada program cek tekanan darah plus senam lansia itu sendiri gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang di rumah ada yang punya lansia dan hipertensi sebelum ini bisa ke puskesmas terlebih dahulu karena memang ada program khusus untuk pengendalian hipertensi ini sendiri. Ih, luar biasa. Jadi di Puskesmas juga ada ya. Oke, baik, luar biasa. Mungkin dokter ada yang mau ditanyakan lagi sama ini? Kalau ini ya dok yang juga banyak katanya kalau konsumsi obat-obatan herbal, makan timun misalnya Iya, dok ya, terus banyak Daun minum, alpukat juga. iya katanya gitu kan banyak. Apakah emang sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih? Gimana tuh dok? Pengaruhnya yang maksudnya itu sebagai Penurunan Iya penurunan tekanan darah, iya. ya kalau untuk harus kita tuh sering salah definisi antara herbal dan buah-buahan dan sayuran. Kalau yang memang dimaksud itu timun-timun yang termasuk buah-buahan atau sayuran itu kita tidak masalah untuk dikonsumsi. Ya malah kan tadi kita lebih banyak sayur dan buah gitu ya. Memang untuk secara efektif untuk menurunkan tekanan darah secara langsung tidak. Tapi dia salah satu makanan-makanan yang sayuran buah itu dianjurkan untuk dapat mengontrol tekanan darah. Namun kalau herbal dalam kemasan campuran yang sudah dalam kemasan pabrik yang kita tidak tahu kandungannya apa, nah itu yang kita harus lebih berhati-hati dan waspada gitu. Jadi kan semua untuk tata laksana untuk pengobatan itu kan rangkaiannya panjang sekali. Melalui fase penelitiannya 1, 2, 3. Nah, itu yang tidak bisa kita pungkirin karena efikasi keamanannya itu sangat harus diperhatikan. Tuh. Jadi kalau untuk banyak sekarang itu mulai dikembangkan pengobatan yang berdasarkan herbal, namun bila memang sudah melewati fase-fase dan sudah diterima oleh badan yang berwenang dan menunjukkan efikasi klinis yang baik, ya berarti memang bisa. Kenapa tidak diperbolehkan untuk dipakai ya, dok? Oke, baik. Nah, ada hubungannya nggak sih dokter sama hipertensi ibu hamil? Ya. Salah satu hipertensi, kan tadi ada hipertensi primer atau esensial, dan kemudian hipertensi sekunder. Hipertensi pada kehamilan itu salah satunya adalah hipertensi sekunder. Sekunder, termasuk yang ke sekunder ya? Karena ada kondisi yang mendasarinya, itu yaitu kehamilannya. Namun tidak semua kehamilan akan disertai dengan hipertensi, tapi salah satunya bisa pada kondisi hamil di mana terdapat janin dalam darah ibu yang akhirnya akan berbagi nutrisi dan makanan itu kan melewati sawar darah plasenta dan otomatis akan membuat kerja ginjal maupun kerja tubuh, organ tubuh pada ibu akan meningkat dan mempunyai risiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Oke, dan itu bakalan langsung sampai ini nggak sih dok? Nah, pada hipertensi pada kehamilan itu harus dievaluasi ya. Hipertensi pada kehamilan itu bisa menetap, bisa tidak. Oke. Jadi
terutama pada pasien-pasien hipertensi pada kehamilan yang sudah menyebabkan gangguan seperti eklamsi atau dia bisa kejang, bisa penglihatan kabur. Nah, harusnya sih dalam secara patofisiologinya sewaktu bayinya lahir, kemudian kondisi kompensasi tubuh ibunya akan kembali normal, hipertensinya akan ikut turun gitu. Namun ini perlu monitoring yang ketat, terutama dalam 3 bulan terakhir, dalam 3 bulan setelah kehamilan. Oh, 3 bulan setelah kehamilan. Ya, harus diperiksa secara rutin apakah tekanan darah ini menjadi menetap atau tidak. Gitu. Kita usahakannya kan tidak menetap. Oke, baik. Penyebab dia bisa menetap itu sendiri apa, Dok? Ada pemicunya nggak sih? Kalau salah satu pemicunya yang paling ini adalah tidak tertata laksana dan dengan baik sewaktu kehamilannya. Oke. Jadi memang harus berkolaborasi dengan baik tata laksananya, baik dari penyakit kandungan maupun penyakit dalam, untuk menata laksana supaya ini tidak menjadi suatu kondisi yang kronis. Oke. Nah, kalau tenaga kesehatan nih dokter, tenaga kesehatan misalnya salah nih atau kan kita mengukur tekanan darah itu kan kadang denger atasnya dulu, bawahnya dulu gitu kan, diastol sama sistol kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau salah tuh menentukannya itu gimana, Dok? Maksudnya salah? Misalnya ini 140 nih diperiksa pertama 140/90 misalnya, terus ke tenaga kesehatan berikutnya di hari yang sama hasilnya 110 atau lebih rendah atau lebih tinggi, itu kenapa, Dok? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah kan makanya tadi di slide yang saya sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penghitungan tekanan darah supaya didapatkan tekanan darah yang tepat ya. Bisa jadi karena satu kondisi saat melakukan tekanan darah. Biasanya kan kalau di fasilitas kesehatan kan apalagi di fasilitas kesehatan yang rame ya, terkadang pasiennya tidak dalam kondisi yang tenang, baru datang, jalannya jauh dari parkiran, yang mungkin tiba-tiba langsung disuruh ditensi, dan nah, itu kan akan mempengaruhi. Gitu. Ya, dan yang juga tidak kalah penting mempunyai peranan ya, selain posisi tadi, kemudian dari pasiennya tidak boleh merokok sebelumnya, konsumsi kopi, kafein, kemudian harus rileks, posisinya harus benar. Alatnya kan harus dikalibrasi gitu. Jangannya alatnya yang sudah lama, jadul ya, nggak pernah di ini ya. Kemudian untuk apabila dari segi pemeriksa tenaga kesehatannya juga ya harus sesuai dengan prosedurnya melakukan pemeriksaan tersebut. Gitu. Apabila memungkinkan, apabila belum terdiagnosa hipertensi sebelumnya, belum tidak ada resiko, ya mau nggak mau harus dilakukan dalam 2 kali pemeriksaan. 2 kali pemeriksaan bagusnya ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kita berbincang lagi sama dokter Bella juga, sama dokter Tri juga tentunya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Dokter Kito TVRI Bengkulu.